Ya saya dulu pikirnya ya optimis, wah ini saya melakukan menyusun kurikulum untuk spiritual Jawa. Begitu saya susun baru nyoba-nyoba tentang spiritual Jawa, akhirnya malah saya bingung sendiri dan ambyar. Karena apa? Saya justru di situ menyadari bahwa aku harus menggulung jagat raya ini menjadi sebuah buku. Ya. Berdiri. Ya. Sidanya diajak. Berdiri saja dengan melihat HPY. Tulas ini melung aja. Pansaman pamoring sukmo sinut moyo ayo ing asepi. Sing ngerti itu ikut. Sugeng dalu sagung pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu. Kita kembali berjumpa dengan Mas Mahfud ya, dengan nama lengkap. Ya, saya Mas Muhammad Mahfud, tenaga pengajar di UIN Sunan Kalijaga, kandidat doktor ya. Amin. Sebentar lagi ini sudah. Amin ya rabbal alamin rahayu. Bakal wisuda doktoral ini sebentar lagi. Dan selalu kalau sowan Kang Mas Sabtu Langit yang sangat ya, kalau sowan silaturahim ngangsu kawruh atau menimba ilmu, kalau dalam pakem Jawi ini pun nyuwuntipun kula wentah kepada Kang Mas Sabtu Langit yang beliau selalu berbagi spiritualitas Jawa melalui channel YouTube beliau, yakni Surya KKS. Saya selalu ingin coba dapat penjelasan dari paradigma yang dikembangkan di tempat saya mengajar, yakni integrasi interkoneksi ilmu, yakni substansi religion atau agama, kemudian substansi sains atau ilmu pengetahuan, dan juga filosofi atau filsafat ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi, atau yang istilah lainnya adalah integrasi interkoneksi substansi antara agama, budaya, dan teknologi. Nah, sebelum ini saya ada cukup banyak sebenarnya yang ingin dapat penjelasan dari beliau, karena saya mengikuti terus channel beliau yang luar biasa. Saya mohon arahan dulu untuk memulai dari mana dumateng Kang Mas Sabtu Langit. Semoga. Kalau dimulainya dari mana, kayaknya ini Mas, saya tuh seperti gong. Jadi kalau nggak ditabuh, nggak dipukul, nggak bunyi. Ilmunya nggak keluar gitu Mas. Jadi saya menunggu untuk ditabuh dulu. Saya kalau memulai sesuatu itu, kalau tanpa tabuhan lebih dulu itu, saya merasa kayak jadi orang yang bodoh banget itu loh Mas. Katanya aku ngerti apa itu, nggak tahu apa-apa itu. Monggo. Kira-kira. Begini Kang Mas, jadi belum lama ini saya kembali melihat channel Surya KKS yang diampu ya oleh Kang Mas Sabtu Langit. Nah, saya kurang lebih beberapa tahun, 2 tahun yang lalu itu pernah dari part 1 sampai part 5 mengenai perjalanan dari seorang bule ya kita sebut, atau mancanegara ya. Beliau namanya yang Mas Pat Patrick ya. Nah, kemarin saya sangat tertarik ketika saya mengulang kembali dari seri 1, nah sampai ke seri 3, yakni yang judulnya ini. Judulnya adalah Bule Eropa di Tibet mendapat petunjuk gaib agar belajar spiritual ke Jawa. Nah, judul yang kemudian Kang Mas tulis di part 3 ini adalah kisah perjalanan spiritual jiwo tumimbal lahir part 3. Mendapatkan petunjuk gaib di ketinggian 3000 meter. Nah, kemudian ada narasi yang di sebelah kanannya, diperintah oleh gurunya Dalai Lama, yang nanti setelah saya cek namanya gurunya Dalai Lama adalah Lama Lundrup
Ya. Ya, di kalau tidak salah Nepal atau Tibet ya. Untuk belajar spiritual langsung dari sumber spiritual sejati dunia, yakni ini dia Jawa Dwipa Nusantara. Nah, ini kemudian setelah saya membaca kembali lebih detail, Kang Mas menjelaskan di penjelasan di narasi di bawahnya, spiritual Jawa bersifat universal, bisa dipelajari oleh apapun suku bangsanya, dapat dilakoni oleh semua pejalan spiritual yang menghendakinya. Nah, pada sequel ini, Mas Patrick mengungkapkan bagaimana ia mendapatkan pengalaman spiritual yang luar biasa saat berada di ketinggian 3000 mdpl atau meter di atas permukaan laut di wilayah ini dia Damarsala, Nepal, yang membuka pintu sekaligus mengantarkannya hingga menginjakkan kaki di tanah Jawa ini. Nah, pertanyaan saya yang pertama mungkin langsung ke paling substansi sebelum nanti saya lebih ke detail-detail yang dialami Mas Patrick. Saya ketika belajar agama Islam dari kecil sampai sekarang itu kan ada 4 dimensi, syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tapi ketika saya belajar tasawuf, itu kemudian saya mendalami bahwa keempatnya ini kalau Jawanya manunggal, menyatu. Bahkan kemudian oleh guru atau mursyid saya dijelaskan bahwa Mas Mahfud, istilah bahasa saya, nah sekarang sudah saatnya itu justru Mas Mahfud harus sampai ke ma'rifatnya dulu, baru setelah itu Mas Mahfud akan lebih memahami keseluruhannya, baik hakikat, tarekat maupun syariatnya. Sehingga keempatnya ini adalah dia manunggal, terwihdahkan atau menyatu. Nah, ketika ini kan konteks hal ini mungkin selama ini saya pelajari di dunia akademik adalah budaya, ya, atau sains ya, ilmu budaya mengenai budaya Jawa. Tapi ketika saya mendalami ini tidak hanya sebatas budaya, tapi ketika budaya adalah budi dan daya, loh, outputnya kan agar kita beragaman budi pekerti yang mulia, mulas asih. Wah, ini berarti ajaran yang sangat substansi. Nah, pertanyaannya, ketika mempelajari spiritual Jawa atau istilah lain kejawen atau apa, apakah sebenarnya tidak menyesatkan atau kita tidak akan tersesat, Kang Mas? Nah, ini langsung pertanyaan menuki ke tersesat karena tidak ada panduan atau tidak ada kurikulum gitu maksudnya. Salah satunya bisa jadi karena tidak ada penjelasan sistematis ya, atau bahasa akademiknya kurikulumnya ya. Nah, ini biar mudah dipahami oleh Mas Mahfud maupun para pemirsa, saya jawabnya dari dimensi makrifat ya. Ya, jadi kan kita langsung ke esensinya. Ibaratnya makrifat itu kan air kelapanya. Yang bening, yang semua kelapa itu airnya sama, yaitu bening. Kalau kulit, bicara soal syariat, itu kan kulit pasti beda-beda. Di Indonesia aja ada yang pakai kunut, ada yang enggak. Itu bisa menjadi perdebatan. Tapi kita bicara melalui dimensi atau level makrifatnya. Jadi kita melalui airnya. Ini kalau kita tarik ke cerita pewayangan, Mas, yang namanya kisah Dewa Ruci. Orang untuk mencapai kesempurnaan ilmu pengetahuan, kesejatian ilmu pengetahuan, mengenal diri sejati, bukan mengenal aku kromodongso, tapi mengenal aku bukan kromodongso, atau mengenal diri sejati atau ingsun sejati. Itu kan harus mengalahkan kulit. Kulit kita itu apa? Kulit kita itu adanya rogo. Rogo kita itu memiliki panca indera. Panca indera itulah lubang hawa nafsu. Kalau kita bisa menundukkan lubang hawa nafsu, artinya itu digambarkan ketika Werkudara atau Bima yang sedang diperintah oleh Begawan Durna untuk mencari Tirta Perwitosari, air kesejatian yang urip, itu kan harus mengalahkan raksasa. Mengalahkan raksasa itu apa? Raseksa itu adalah pancaran dari hawa nafsu tadi. Nah, ketika Werkudara berhasil mengalahkan raksasa, kemudian baru disuruh oleh Begawan Durna untuk mengarungi samudra supaya di situ ketemu dengan naga. Ini kan sebenarnya niatnya Begawan Durna ini kan jahat, supaya Werkudara itu mati. Kalau Werkudara mati,
nanti akan menggagalkan perang Brontoyuda. Akhirnya akan mengubah takdir bahwa nanti Kurawa itu akan kalah. Kurawa tidak jadi kalah kalau perang Brontoyuda itu tidak jadi ada. Makanya segala cara dilakukan agar supaya tidak terjadi perang Brontoyuda. Anggota para Pandawa itu bisa gugur sebelum ada perang. Nah, ini kan dicelakai orang, tetapi tetap saja malah nemu kabejan, ya kan? Nah, ini dari sini, ini kita agak muter-muter dikit karena ini kan asik ini. Makanya Mas Mahfud saya ajak untuk menari dulu sebelum, ibaratnya kalau jurus silat itu ada gerakan-gerakan silatnya yang indah, baru kemudian jurus sekali gerakan tumbang, ya kan? Nah, setelah kita mengenal diri sejati, kita baru bisa menyelam ke yang namanya samudra makrifat atau sejati ning urip. Orang yang sudah menyelam ke dalam samudra makrifat itu kalau di dalam ilmu spiritual Jawa, wong-wong sing wis bisa nggayuh kawicaksaning Gusti, bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi hukum alam ini sesungguhnya. Jadi itulah pentingnya kita mengerti sejati ning urip ki apa, piye. Kalau kita bisa mengerti sejati ning urip, maka kita akan gayuh yang namanya urip sing sejati, hidup yang sesungguhnya. Oke, dari situ sekarang kita sudah berada di posisi mengerti sejati ning urip. Sedangkan kita belum meraih urip sing sejati. Maka ini tadi yang ditanyakan oleh Mas Mahfud, ya kan? Piye supaya kita ini bisa mempelajari tentang ilmu Jawa, kemudian tanpa tersesat, terus nanti ujung-ujungnya ada peristiwa Mas Patrick ini kenapa bisa terjadi seperti itu kan? Iya, betul. Nah, ini kita jawab dulu. Soal yang tadi ditanyakan, itu berarti ada hubungannya dengan bagaimana orang itu belajar spiritual Jawa. Sementara kondisinya itu literatur ilmu Jawa atau literasi, ini kan sangat banyak, sangat beragam. Artinya gini, kalau agama-agama formal itu kan ada kitab, ada kitab sucinya. Itu sebagai pedoman umat yang berafiliasi ke agama tersebut. Sedangkan di kejawen sendiri kan boleh dikatakan tidak ada kitab sucinya yang secara textbook. Itu kita garis bawahi, tidak ada literasi atau yang berupa kitab suci secara textbook. Tetapi apakah terus berarti tidak punya kitab suci? Nah, ini yang harus kita tegaskan bahwa kejawen itu adalah ngelmu urip atau spiritual Jawa atau filosofinya orang Jawa, filsafat hidup bagi orang Jawa. Ini memiliki miliaran ilmu, kalau boleh dikatakan begitu. Ini langsung saya punya miliaran ilmu. Nah, terus dalam bentuk apa ilmunya? Apakah sudah dibukukan? Oh, belum. Ya, dibukukan sekarang yang ada buku-buku tentang spiritual Jawa, kemudian ada konten-konten YouTube, ada tulisan di website apa itu mungkin sak kuku irenge, Mas. Kalau panjenengan pernah mendengar istilah Al-Qur'anul Azim. Apa itu? Kitab suci Al-Quran yang agung. Nah, sebenarnya kitab suci yang agung itu kan alam semesta ini. Nah, itulah bagi orang Jawa yang dinamakan ngelmu sastra jendro. Sastra itu tulisan atau kumpulan ilmu, jendro itu tentang alam semesta. Kalau ditanya isinya ada berapa halaman, loh, tergantung masing-masing orang mau mengisi berapa halaman. Sastra jendronya Mas Mahfud sekarang boleh dikatakan 100 lembar. Tapi karena saya lebih dulu ngelakoni spiritual Jawa, mungkin sastra jendro saya mungkin 200 lembar atau mungkin lebih, kan begitu. Jadi sastra jendro atau kitab suci ne wong Jawa itu ya tenane kitab teles alam semesta ini. Dan masing-masing orang memiliki jumlah halaman yang berbeda-beda, tergantung dari seberapa banyak pengalaman spiritual seseorang. Tergantung seberapa banyak seseorang ngelakoni lakune wong Jawa. Tergantung seberapa lama waktu yang sudah ditempuh untuk ngelakoni spiritual Jawa.
itu nanti akan mengakumulasi jumlah halaman sastra Jendro itu, Mas. Nah, sekarang apakah orang kemudian bisa tersesat? Nah, sekarang gini, kalau soal tersesat, orang diem saja bisa tersesat kok, Mas. Orang tidak melakukan apa-apa itu sudah merupakan suatu ketersesatan, kalau mau dibilang. Nah, sekarang kita berusaha untuk belajar tentang ilmu pengetahuan, sains dan teknologi, tentang spiritual, itu kan esensinya itu adalah orang-orang tersesat yang ingin keluar dari penjara ketersesatan. Jadi boleh dikatakan secara ekstrim begini, Mas, orang yang belum memahami sejatining urip, itulah orang yang tersesat. Ya kan? Jadi kenapa kita takut tersesat itu? Wong kita startingnya aja dari suasana ketersesatan. Sekarang kalau ditanya sejatining urip iki piye to? Mungkin Mas Mahfud akan menjawab dengan literasi. Kalau dari perspektif agama ya dari agama. Kalau dari perspektif sosial budaya ya dari ilmu-ilmu itu. Tentang asal-usul manusia dari sisi antropologi, sosiologi, itu kan ada semua. Tergantung dari kacamata yang kita pakai, agama, ilmu pengetahuan, sosial budaya atau apa? Atau filsafat. Nah, itu baru kita bisa menjelaskan dari sisi yang kita pahami. Tapi dari situ artinya kita sudah berusaha untuk keluar dari kesesatan. Nah, sekarang konkretnya piye toh kesesatan itu? Wis biar lebih konkret gini aja, Mas. Rasa kesesatan, kebodohan. Kebodohan identik dengan kegelapan. Inilah yang kita sebut sebagai proses transformasi kesadaran manusia. Dari kesadaran yang rendah menuju kesadaran yang lebih tinggi dan pada akhirnya akan mencapai kesadaran murni. Jadi kalau kita dibilang sekarang orang keliru mempelajari ini, yaitu artinya apa? Sudah tersesat, mencoba mencari jalan keluar, masih tersesat lagi. Jadi sebenarnya nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Itu kan. Nah, kalau dari tahap ini kita sudah memahami, ini agak sulit sebenarnya dipahami. Ini karena kita sudah masuk ke ranah pembicaraan filosofi. Ini sudah ada di dalam sisi non empiris, ya. Yang kita sampaikan itu sebenarnya kita memang pembahasannya tetap fakta empiris, tetapi kita melalui bahasa yang noumena, yang non empiris. Nah, di sini kalau mau saya sederhanakan bahwa kita belajar tentang apapun itu sebenarnya kita sedang berusaha melepaskan diri dari ketersesatan atau kebodohan. Jadi logikanya harus dibalik, Mas. Kalau takut tersesat artinya apa? Sebelum mempelajari itu kita sudah jadi orang yang tidak tersesat. Begitu mempelajari jadi tersesat, kan begitu. Ini yang terjadi bukan seperti itu. Dengan kadar pengetahuan memahami sejatining urip yang minim itu sebenarnya sudah ketersesatan. Nah, oleh sebab itu kalau dalam spiritual Jawa, orang yang sudah memahami sejatining urip, yang sudah banyak memahami tentang hukum tata keseimbangan alam, itu disebut manusia kosmologis atau manusia yang sudah memiliki kesadaran semesta atau orang-orang yang sudah memiliki tingkat pemahaman tentang hukum alam ini lebih tinggi, bisa dikatakan di atas rata-rata orang sekarang lah. Nah, untuk berbicara konkret tentang hukum alam nanti bisa kita bahas sendiri karena bisa panjang. Nah, sekarang kalau ada kegelisahan dari orang-orang yang ingin melakukan kodifikasi, melakukan pembukuan terhadap spiritual Jawa karena dianggap tidak memiliki kisi-kisi, karena tidak dianggap memiliki kitab suci, ya kan? Saya pun pernah, Mas, untuk mencoba membuat kisi-kisi. Seperti apa ya? Saya coba apa yang pertama dipelajari, apa yang dibikin secara sistematis, tapi gagal, Mas. Karena apa? Begitu saya mencoba untuk melakukan pembukuan, ya saya dulu pikirnya ya optimis, wah ini saya melakukan menyusun kurikulum untuk spiritual Jawa. Begitu saya buat, saya susun, baru nyoba-nyoba tentang spiritual Jawa, akhirnya malah saya bingung sendiri dan ambyar.
Karena apa? Saya justru di situ menyadari bahwa aku harus menggulung jagat raya ini menjadi sebuah buku. Ya mana mampu. Kalaupun nanti aku bikin di situ kurikulum secara sistematis, ya dari yang saya anggap ini yang paling fundamental, terus kemudian ini fondasinya kan, terus berkembang ke atas. Itu yang saya buat versi saya. Belum tentu selaras matching dengan versi hukum alam. Makanya dari situ saya mikir, tidak perlu ada yang namanya kitab suci bagi kejawen, bagi spiritual Jawa. Karena alam semesta inilah kitab sucinya orang Jawa. Kitab teles. Iya, ayat kauniyah kalau istilah di apa namanya? Ayat kauniyah, kauniyah. Alam semesta jagat ya, raya. Itu yang menjadi sumber ilmu pengetahuan dan spiritual bagi orang Jawa. Makanya ada 1 juta orang Jawa yang akan memiliki 1 juta pengalaman. Bahkan kalau satu orang memiliki ratusan ribu pengalaman spiritual, 1 juta orang kali ratusan ribu. Gimana kita membukukan, Mas? Unlimited. Unlimited. Maka bagi saya, justru kalau spiritual Jawa, kejawen dibukukan menjadi bentuk kitab suci, itu hanya akan mencakup sakuku rengi dari ilmu pengetahuan yang ada. Maka tidak perlulah. Karena itu nanti justru akan menjadi penjara bagi umat manusia yang mempelajari kejawen sendiri. Maka biarkanlah orang bebas berkelana, bebas untuk menyerap ilmu dari alam semesta ini. Itu setiap kali kita memiliki pengalaman spiritual yang baru, berarti kita mendapatkan ilmu yang baru. Dan itu terjadi setiap hari. Bahkan bukan hanya setiap hari, bisa setiap jam. Bahkan bisa setiap menit dan setiap detik. Nggak kebayang deh kalau setiap detik. Nah, itu. Terus kemudian tadi bicara soal Mas Patrick yang memiliki pengalaman, yang terbuka kesadaran lebih tinggi ketika di Tibet. Itu ada yang menarik bagi Mas Mahfud apa di situ? Ya, jadi yang menarik itu ketika di part 3 ini, Mas Patrick itu kan menjelaskan proses perjalanan spiritualnya itu kan bertahun-tahun ya. Yang tentunya bagi yang ingin melihat itu ada di part 1 sampai 5 di channelnya Mas Sabtu Langit. Tapi saya sangat tertarik ketika beliau menjelaskan akhirnya menimba praktek ya, bahkan beliau langsung praktek spiritual itu di Tibet ya, ketemu dengan yang beliau sebut tadi Lama Lundrup. Lama Lundrup yang itu rootnya itu bahkan beliau sesepuh ya, sepuh dibanding Dalai Lama ya, yang Mas Patrick jelaskan. Nah, Lama Lundrup itu mengapresiasi karena pada saat Mas Patrick itu mau menjadi istilahnya itu biksu itu usia 38, mau masuk langsung ke Dharma ya. Dharma menjadi biksu usia 38 itu kan relatif masih muda, biasanya di atas 40. Tapi kemudian Lama Lundrup di kontennya Mas Sabto ini menjelaskan, ini yang buat saya sangat tertarik. Setelah berjumpa yang kalau nggak salah hanya 3 menit, Lama Lundrup menyampaikan, ya kamu memang menimba ilmu dan laku atau praktik spiritual sampai di sini Tibet ya. Yang juga kamu sudah sampai ada Nepal, ada Kathmandu, ada India, sampai Amerika ya perjalanannya Meksiko, ya. Meksiko, Amerika Latin. Tapi kata Lama Lundrup, tapi bukan di sini, bukan di Tibet, bukan di Nepal, bukan di mana-mana. Tapi kamu di Nusantara atau Indonesia itu di Jawa. Karena di belakang kamu itu saya melihat ada wajah. Wajah itu guru kamu. Dan di belakang wajah yang di belakang kamu nanti ada guru, ada yang lain, ada guru-guru yang lain. Jadi bahasa Mas Patrick itu kayak berantai. Nah, kemudian Mas Patrick akhirnya sudah cukup 3 menit itu, beliau merasakan kenyamanan, ketenangan, kedamaian luar biasa, dapat arahan dari Lama Lundrup tadi. Nah, kemudian beliau diarahkan oleh kalau nggak salah temennya, atau mungkin guru yang lain, itu untuk
kalau ingin tahu siapa dia, untuk bahasanya apa, ritual ya, tirakat gitu bakar ya, dupa, iya, mujahadah kalau saya istilahnya. Yang penting mau di hotel nggak apa-apa, tapi dia langsung terbuka oleh alam tanpa atap ya gitu. Nah di situ kemudian Mas Patrick dia atur pisungsung atau menyalakan dupa sesaji 3. Nah disitulah 4 kali awalnya muncul benar-benar wajah masih samar. Dia bilang wah ini antara halusinasi atau nyata. Kemudian dia mungkin mohon petunjuk agar dijelaskan. Yang kedua tambah jelas. Nah yang keempat dia bilang tuh jelas sekali wajah yang muncul di hadapannya. Nah setelah itu wajah itu adalah wajah yang kalau kata Lama Lundrup kamu kenal kok, makanya kayak ndak asing karena sebelumnya kan Mas Patrick udah pernah sampai di Jogja juga untuk tahunnya agak lupa saya ya. Nah setelah itu dia akhirnya kembali ke Jogja. Nah itu namanya ternyata Mas Joko. Itu di Yogyakarta di daerah Gamping. Nah itu yang kemudian saya ketika menyaksikan ini kan saya kagetnya loh, pertama pertanyaan saya, ini ilmu apa, kasunyatan apa, atau Mas Patrick kok bisa mengalami laku spiritual yang sampai wajah itu muncul? Apakah pakai telepati atau teleportasi istilah kita ini? Dan itu kenapa juga Lama Lundrup juga melihat, tapi tidak menyebut siapa nama. Kamu tahu, kamu kenal. Salam rahayu, poro sedulur. Nah setelah itu, kemudian yang kedua, pertama tadi ya, kok Mas Patrick bisa dapat anugerah sebesar itu? Ibaratnya yang dia belum tahu nama, tapi kayak ndak asing. Kemudian kok kenyataan diperlihatkan ketika dia atur sesaji tadi dan langsung menyatu dengan tadi ya alam ya gitu ya, dengan tidak tertutup. Terus yang kedua, kok bisa itu yang menjadi gurunya, yakni orang Nusantara Indonesia, khususnya Yogyakarta, namanya Mas Joko yang sampai sekarang tadi informasi dari Kang Mas masih hidup. Kemudian yang ketiga, Permintaan berdiri. Ya. Sidanya diajak. Berdiri saja dengan melihat HPY. Bulas ini melungan. Pansamang pamoring sukmo sinuk semoyo wingayo ing asepi. Sing ngerti itu ikut. Pertanyaan ini lebih mendalam, ada apa spiritual Jawa kejawen di Indonesia Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, khususnya lagi di Yogyakarta? Ketika terkait, saya belajar dengan Romo Manu, pakar atau ahli filologi UGM, yang beliau juga menimba ilmu di Eropa, S2, S3. Beliau menjelaskan bahwa makna Mataram pernah waktu itu kita diskusikan adalah biung, induk atau ibu gitu ya, persembahan pada ibu yang bisa dimaknai ibu pertiwi, kemudian ibu peradaban dunia, karena ibu yang mengajarkan welas asih, kasih sayang, budi pekerti, ya kita kemudian harus berbakti. Tapi makna yang waktu saya ketemu terakhir dengan Romo Manu menjelaskan makna Jogja itu asli Sangsekerta dari Jawa, maknanya adalah yang sambung menyambungkan, atau bahasa lain ya Yogya itu maknanya dia yang menyatukan, yang mengintegrasi, interkoneksikan. Saya kan speechless. Loh, ini baik dari sisi realita yang dialami oleh Mas Patrick, kemudian dari sisi di sini ada sains, beliau ada ilmu budaya, filologinya kok di Jogja juga kok nyambung semua dengan makna-makna tadi. Kemudian secara mungkin filosofi atau teknologi, kan mungkin ini science teknologi. Ketika saya juga mendalami, mempelajari bahwa misalnya ketika kenapa ada asap menyan itu ya, itu tidak hanya sebatas itu misalnya alat atau atur pisungsung, tapi juga menyan itu bisa sebagai satu teknologi purba atau di science teknologi ya. Kemudian ada yang lain, misalnya saya pernah ngecek batu menggunakan magnetom gitu ya, untuk anomali magnetik skala mikrotesla, benar-benar itu dari misalnya yang normal 40 ke bisa 300, itu semua di alam. Dan itu semua saya cek ada di
bumi Yogyakarta Hadiningrat. Salah satunya di Merapi. Oke, satu-satu ya. Itu lah Mas, monggo dibahas. Itu yang pertama dulu. Tadi soal pengalaman Mas Patrick. Itu bisa terkoneksi, kemudian menemukan yang namanya pencerahan spiritual. Ketika diarahkan untuk ke Jogja. Karena di sana kan tadinya mau melamar jadi biksu, tapi ditolak. Tidak, di sini tempatnya Menara Gading. Di sini ibaratnya burung bagus yang dimasukkan ke dalam sangkar dan akan justru mengalinasi dari kehidupan sehari-hari, akan mengasingkan dirimu dengan kehidupan yang sesungguhnya. Padahal spiritual yang aslinya yang kita dari sini, kita di sini, maksudnya di Nepal, Tibet, itu punya sumber ilmunya di mana? Ya di Nusantara. Nusantara itu titik hotspotnya di mana? Ada di Jawa. Nah, oleh sebab itu kan Lama Ludruk itu menolak Patrick dan kemudian suruh kembali ke Jawa dan titik temunya di Jogja. Lama Ludruk sendiri sudah melihat ada bayangan. Nah, bayangan itu bisa muncul itu ya mudah karena begini Mas, yang namanya dunia spiritual itu kan kita bicara soal sukma sejati. Sukma sejati itu kan lintas dimensi. Ruhaniyah, roh. Ya, itu kan bisa melampaui ruang dan waktu. Tidak ada istilah jauh atau dekat. Karena kalau dimensi yang metafisik itu yang jauh bisa menjadi dekat. Ya. Maka dari situ kita bicara soal frekuensi. Ibaratnya radio itu kan ada frekuensi dengan angka dari rendah ke tinggi. Ya. Kalau kita menghitung jarak, kalaupun ada jarak di dalam dunia metafisika, itu bukan kilometer, tapi angka. Angka tinggi rendah tadi itu frekuensi. Begitu kita itu ada di angka frekuensi yang sama, kita mau posisinya berjauhan jaraknya, satu di negara ini, negara itu, dengan jarak ribuan kilometer, itu menjadi tiada artinya. Jarak kilometer itu tadi tidak ada artinya, karena berada pada frekuensi yang sama. Nah, frekuensi yang sama ini sebenarnya ini sudah saling bersentuhan, saling ada semacam interaksi dan komunikasi yang dilakukan oleh sama-sama sang sukma sejati. Nah, tinggal menyesuaikan si A, si B ini urgensitasnya dalam apa. Kalau misalnya si A ini sedang urgent dalam bidang ini, si B urgent dalam bidang ini, sama misalnya. Ini gampang terkoneksi. Makanya ada semacam panggilan kayak ada yang kekuatan yang mengarahkan. Jadi kadang kita itu menuju ke suatu tempat dan di mana tempat yang kita tuju itu tepat sasaran sesuai yang kita inginkan dan kita butuhkan. Ini tadi Mas Mahfud mungkin terkesima dengan jarak yang begitu jauh, Jogja dengan Nepal. Sekarang gini, untuk yang lebih sederhananya gini, pernah nggak Mas Mahfud atau para pemirsa misalnya melakukan laku spiritual, tapi seolah-olah seperti dituntun. Misalnya aku pengen kungkum di sini, kemudian nanti aku pengen nyekar ke leluhur sana. Setelah diurut-urut, dievaluasi, ternyata ini sambung menyambung. Ada keterkaitan di antara titik-titik situs tadi. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita bicara soal frekuensi tadi. Apalagi di belakangnya ada yang namanya kekuatan spirit yang menuntun. Itu akan lebih mudah lagi. Kekuatan spirit ini ada banyak, Mas. Salah satunya yang paling dekat dengan kita itu adalah kita. Itu yang akan tembus lintas dimensi ruang dan waktu. Guru sejati kita ya sejati. Itulah yang akan menuntun kemana langkah kita secara tepat. Sehingga tidak akan tadi yang kita pertama bahas, tidak akan tersesat. Makanya ketika kita mau ngelakoni spiritual, kuncinya itu adalah adanya ketulusan dan kejujuran. Kalau kita tulus dan jujur,
tidak neko-neko ini demi mengejar kepentingan apa-apa yang sifatnya duniawi, itu artinya murni, tidak ada kena terkontaminasi polutan. Kalau kita terkena polutan, itu artinya kita digerakkan oleh hawa nafsu, bukan spirit kita. Makanya jalan, namanya saja kan jalan spiritual, itu tidak akan tersesat. Karena yang menuntun itu spirit kita. Spirit itu apa sih, Mas? Bahasa Inggris kan itu? Iya. Bahasa Jawanya apa? Sukmo. Kalau jiwa kita soul. Soul, iya. Nah, kalau kita udah benar-benar menempuh jalan spiritual, yo ndak usah ketakutan tersesat. Guru sejati kita masing-masing, semua orang itu tidak akan ada yang menyesatkan. Pasti benar. Lah kalau ada orang yang salah langkah, itu orang yang tidak peka untuk mendengarkan sang guru sejati menuntun. Ya. Kalau orang itu dianggap tersesat, ya memang sudah dari sebelum belajar itu pun sudah tersesat. Karena apa? Karena nuruti hawa nafsu atau nuruti rasaning karep. Mula agar supaya tidak tersesat, artinya kita berhasil mencapai tataran kesadaran yang lebih tinggi. Turutilah, ikutilah sang kareping rasa. Kareping rasa. Beda dengan rasa ning karep. Kalau rasa ning karep itu kan hawa kita. Itu kan keinginan. Ponco indro. Itu yang tempat keluarnya hawa nafsu. Kita mata melihat sesuatu yang gemerlap kepingin. Wah, udah konsentrasinya buyar, Mas. Akhirnya apa? Fokusnya salah. Kita harusnya jalan ke sana malah noleh-noleh ke sana, belok akhirnya. Itu contoh. Jadi kalau kita mau tidak tersesat, ya sebenarnya yang menyesatkan itu bukan kita, bukan apa-apanya, diri kita sendiri. Kuncinya bagi para pelaku spiritual yang hitungannya masih magang laku atau masih mengawali laku spiritual sebagai pemula, kuncinya sederhana. Lakonono spiritual ini, jalan spiritual ini dengan membuka pola pikir yang seluas-luasnya. Kenapa buka pikir ini penting banget? Open mind. Open mind itu akan mampu untuk meluruhkan yang namanya fanatisme. Fanatisme itu apa sih, Mas, sesungguhnya? Fanatisme itu sesungguhnya hawa nafsu. Golek menangi dhewe, golek benere dhewe. Moh untuk dikritik, itu fanatisme. Itu sebenarnya orang fanatik itu sudah terjebak hawa nafsu. Makanya orang yang fanatik sangat dekat dengan kesesatan. Itu sesungguhnya yang terjadi. Makanya kalau ada orang yang katanya sudah ilmu agamanya tinggi banget, gampang ngukurnya. Orang yang kalau ilmu agamanya udah tinggi, nggak akan fanatik dia, karena sudah berada di level makrifat. Kelas asih, kasih sayang. Di dalam ruang makrifat itu nggak ada lagi rasa fanatik. Rasa fanatik itu hanya ada di level kulit, syariat, dan mungkin yang sedang berusaha untuk mengalahkan hati, yaitu dalam level tarekat. Itu di situ letaknya. Makanya kalau kita sudah bisa mengupas kulit, nggak ada yang namanya kesesatan. Karena kebuka hakikatnya. Iya, dan pasti sak tiba-tiba nih, tiba bejo, tiba beruntung jatuhnya ke tempat yang bener dan pener. Pener pas. Makanya saya pernah nulis, Mas, di blog itu. Laku sing pener lan pas. Bagi para pelaku spiritual Jawa, kita nggak mau ngomong soal benar salah, karena itu bisa relatif dan itu sangat menjebak. Kalau bisa jangan pernahlah ngomong tentang benar salah. Ya, kalau bisa ya kita tetap menyodorkannya, oh ini nggak ora bener, jadi nggak tepat. Gitu. Ya, ibaratnya kamu lewat sini aja gampang kok, kamu ngapain mesti kesana, ya kan? Nah, ini tadi kita sudah paham yang di sini. Kenapa Dalai Lama, bahkan gurunya Lama Lundrup kemudian bisa membaca bahwa Patrick ini harus kembali ke Jawa, karena gurumu nanti ada di sana. Ya gurunya Mas Patrick
pertama kali di sini di Jogja itu ya Mas Joko, dan itu seperti pintu masuk, entry point. Karena setelah ketemu Mas Joko, Mas Patrik akan ketemu guru yang lain. Itu tadi yang di belakang, wajah di belakang guru utamanya. Ya, makanya Mas Patrik juga tidak berhenti di Mas Joko. Mas Joko itu sederhana kok, dulu. Mengajarkan ilmu meracik jamu, ilmu masase, dan ada lakune wong Jawa yang lain yang sederhana tapi penting banget. Itu banyak diajarkan. Tapi berangkat dari situ, Mas Patrik akhirnya apa? Nemu keberuntungan. Bisa tinggal lebih lama di Jogja, di Indonesia. Karena apa? Karena di situ punya status bantu pekerjaannya Mas Joko. Artinya kan bukan turis lagi, tapi visanya bisa pekerja. Walaupun informal. Nah, ini kan sebenarnya ngilmu bejo. Kenapa ketemu Mas Joko? Ya karena memang kabejan keberuntungan Mas Patrik di situ. Coba kalau kesini ketemu yang hanya guru spiritual tapi tidak punya keterampilan meracik jamu, Mas Patrik mau bantu apa? Kalau mau dikatakan bekerja apa? Nah, akhirnya visa nanti ya kan visa turis. Sangat terbatas. Nah, dari situlah yang namanya keberuntungan itu ada. Makanya tepat sekali ketika ketemu Mas Joko dan kemudian baru ketemu guru-guru yang lain. Termasuk akhirnya ketemu saya, banyak belajar, saling tukar pengalaman ya. Nah, kalau ini Kang Mas yang saya buat menarik itu ketika Mas Patrik ritual tadi itu kok bisa muncul sampai 4 kali, dari dia ragu, menganggap halusinasi, kemudian muncul wajahnya. Ya, itu karena step pertama itu mungkin masih ada keraguan, kurang fokus, pikiran masih kemana-mana, terus mengulang lagi harus lebih tulus. Karena kan di situ kan Mas Patrik tadinya kan niatnya mau jadi biksu, tapi ditolak. Itu aja kan udah bikin kekecewaan. Nah, di situ juga yang namanya kekecewaan bisa mengganggu konsentrasi. Maka ketika berhasil meluruhkan semua rasa kecewa dan kemudian diberikan umpan balik untuk Mas Patrik supaya kamu pergilah ke Jawa. Karena di sana kamu akan menemukan banyak guru, orang-orang yang berilmu tinggi, tetapi tidak berada di sanggar-sanggar penuh kemewahan, tidak ada di mercusuar yang gemerlap, yang disuci-sucikan. Karena justru di sanalah orang-orang yang punya ilmu spiritual tinggi itu berbaur dengan masyarakat. Termasuk menolong pas Merapi 2010. Iya, dan Mas Patrik benar, begitu masuk ke Jawa, benar-benar menemukan orang yang punya ilmu yang tinggi sekali itu tidak bisa diukur dengan cara berpakaian, tidak bisa diukur dengan sekolahnya, ijazahnya lulus apa, tidak bisa. Atau tidak ditemukan juga di tempat-tempat sucinya bagi orang Jawa. Itu sudah pelajaran berharga bagi Mas Patrik, karena ini betul-betul membalikkan paradigma selama ini yang dilihat, yang ditemui di lapangan. Bahwa orang-orang suci itu memang ada seperti di tempat-tempat tertentu yang ya tidak berbaur dengan masyarakat. Sedangkan di Jawa justru membaur. Karena apa? Ilmu spiritualnya sudah manjing ajur-ajur dalam bentuk laku urip setiap hari. Kalau hanya diem saja, kapan praktek? Makanya itu ngelmu iku kalakone kanthi laku, ngamal. Ya, itu sudah selalu diingatkan oleh Yang Gusti Mangkunegara IV dalam serat Wedatama pupuh pocong bait ke-33. Ngelmu iku kelakoni kanthi laku lekas selawan kas tegese kas nyanto
setya budya pangekese dur angkara. Jelas. Dan ini Mas, secara empiris tadi misalnya Kak Mas punya burung perkutut berbunyi itu bisa juga frekuensi. Ya, karena frekuensinya nyambung. Tadi dengan Kita gede, nembang. Kita nembang dengan keikhlasan, meskipun suaranya lagi bubrah pecah-pecah ini karena hawa beracun ini, Mas. Pita suaranya pecah itu ya. Tapi ya tetap kalau kita tembangkan dengan perasaan yang ikhlas, terus dengan lebih meditatif, itu akan memancarkan energi-energi yang sifatnya itu ya belas asih lah. Jadi binatang pun bisa menangkap sinyal-sinyal itu, maka bisa menyambut dengan cara seperti itu. Nah, di sini pangekese dur angkara yang terakhir tadi ya, itulah yang perlu kita lihat. Penekanan ada di situ. Pangekese dur angkara. Jadi ketika kita mau laku spiritual tapi sudah ada di situ rasa dur angkara, merasa akulah yang paling bisa, akulah yang paling benar, aku ingin lebih kondang dari si A si B, aku ingin lebih tenar, aku ingin lebih dihormati, aku ingin lebih dikagumi oleh banyak orang ketimbang. Itulah yang namanya polutan. Maka ketika hawa nafsu, betul, makanya kita tidak boleh. Untuk itu dalam spiritual Jawa sudah selalu diingatkan, dadi satriyane wong Jawa itu kudu kebal terhadap pujian. Ya, ora sere ora loro yen den ino. Jadi nggak sakit hati kalau kita dihina. Kita juga tidak lupa diri jika dipuji. Begitu kita mendapatkan hinaan dan sakit hati, itu sudah polusi juga. Sama sebaliknya. Oh ya, sip. Ayo Mas. Matur nambah nuwun sangat lagi. Nah, sebaliknya Mas, kalau kita itu dipuji njuk ndase gembelo, wah, njuk membusungkan dada. Lah ya kuwi wis jenenge terkena polusi, itu masih lemah sekali. Maka bagi saya nglakoni segala sesuatu itu tanpa beban, mengalir saja. Kita perlu menyebarkan pencerahan. Ana sing ndelok syukur, ora ana ya ora apa-apa. Sing ndelok sithik ya ora apa-apa, sing ndelok akeh ya syukur. Tapi kan kita tetap memiliki harapan dan doa yang terbaik, misalnya walaupun yang nonton sedikit tapi benar-benar orang yang gelem nglakoni, mempraktekkan. Saya selalu diingatkan oleh Yang Gusti Mangkunegara. Ora perlu ngoyak jumlah wong sing nonton apa sing ndelok apa sing buka. Sithik kae ora apa-apa, ning sing penting sithik kuwi wong sing gelem mraktekke tenan. Iki soalnya ilmu urip, ilmu nyata. Nek wong kuwi mraktekke bakale temomo, bakale merasakan, menyaksikan manfaatnya. Saya lebih baik wonge sithik ra apa ning semua orang yang nglakoni, yang nonton itu ketika nglakoni langsung bisa membuktikan. Nah ini ngelmu kang sanyata ya seperti itu. Kita sendiri akhirnya apa? Ya kita ndak sia-sia. Ketimbang akeh sik maca, sik ndelok ning meng hiburan. Cuman ya itu tadi, Mas. Ketika saya membuat semacam warning atau apa ya, menyampaikan informasi akan suatu potensi bencana. Terus sik nonton akeh banget. Tapi begitu ilmu-ilmu berat sedikit. Tapi ndak masalah. Artinya kalau yang sifatnya warning itu kan
Ya memang itu menarik perhatian karena kan menyangkut keselamatan dan keadaan yang mungkin seru ya. Tapi kan di situ saya selalu menyampaikan pesan, menyampaikan tata caranya bagaimana kita agar bisa menjadi orang yang mencari jalan selamat lebih efektif. Memang ada juga yang suka meramal, memprediksi yang ngeri-ngeri. Nonton wakeh banget Mas, ratusan ribu. Cuman solusinya bagaimana kan enggak ada. Terus nek wis kita ngerti bakal ono ngene iki njuk. Aku kudu piye? Ya. Maka kalau saya enggak mau seperti itu. Itu cuma menimbulkan ketakutan, kekhawatiran tetapi tanpa memberikan solusi. Mesake. Nah, kalau kita mendapatkan suatu petunjuk akan kemungkinan mara bahaya yang muncul, ya harus dengan cara bagaimana solusi agar kita selamat gitu. Makanya saya selalu memberikan satu paket. Ini loh ada mara bahaya, cara mengantisipasi, cara menghindarinya seperti ini. Itu jadi pelajaran. Spiritual Jawa. Iya, ya karena memang yang paling saya pahami kalau ilmu BMKG ya saya itu udah ada bidangnya sendiri gitu. Punten Kang Mas menyela. Jadi tadi Kang Mas menjelaskan dawuh Gusti Kanjeng Mangkunegara nggih. Kalau bahasa di YouTube-nya yang penting tidak harus kuantitatif ya, atau banyak viewersnya ataupun yang subscribe tapi walaupun sedikit harapannya justru itu yang ngelakoni ya atau mengamalkan ya, karena kan ilmu tidak berarti tanpa amal ya, tanpa dipraktekkan. Terus yang berikutnya, apakah yang Mas jelaskan tadi terkait dengan Mr. Patrick tadi yang kaitannya dengan Lama Lundruk, kemudian dengan Mas Joko, kalau secara science and technology mungkin saya menyebut itulah disebut dengan sebenarnya teknologi tadi ya, sukmo sejati yang bening, yang wening, yang tulus, yang kemudian tidak tupangsuh atau tidak memasukkan hawa nafsu. Atau sisi lain kalau saya mempelajari hawa nafsu itu kan sebenarnya dunianya setan di dalam diri kita ya, yang misalnya saya gitu ya, ajib, riya, takabur, iri, dengki, ada hasud, fitnah, tamak, loba, sombong ya. Apakah bisa itu ketika dari perspektif sains teknologi, itulah teknologi sukmo, rasa atau voice of the heart, suara dalam hati, atau feel atau sense atau apa gitu. Jadi begini Mas, yang namanya sense dan feel, rasa, voice of the heart, termasuk juga teknologi. Teknologi itu kan banyak yang mencoba untuk membuat suatu aplikasi atau sebuah gadget, tapi itu untuk mewakili, untuk menggantikan instrumen spiritual. Contoh gini, HP itu gunanya untuk apa? Untuk berkomunikasi, berhubungan dengan orang lain yang jaraknya jauh. Kalau orang zaman dulu pakai apa Mas? Bisa pakai telepati. Bahkan di sini bapaknya ibu, mami itu bisa berkomunikasi, ngobrol dengan Sri Sultan HB9 dari rumah sini dan dari keraton. Ngobrol biasa gitu. Nah karena itu orang males belajar kayak gitu, akhirnya dibikinlah HP. Tapi kan mengadopsi. Iya betul. Terinspirasi dari hal-hal seperti itu. Iya, karena kalau tidak kecerdasan telepati nggak akan muncul material ini. Nah itu dia. Istirahat dulu. Ya, ini karena berhubung ada adzan ya kita stop dulu. Nanti bisa kita lanjutkan di lain waktu. Demikian. Wilujeng Rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersane Gusti. Suradira jaya ningrat, lebur dene mangastuti. Rahayu sagung titah tumati. Rahayu, matur nembah nuwun Kang Mas. Sami berkas teh. Suradira jaya ningrat suka prastuti pangastuti.